Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ena Elvina, NIM 200512685. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang karya sastra Melayu di Riau. Pada umumnya, karya sastra Melayu di Riau itu banyak tercipta daripada karya sastra Melayu klasik. Apa sih itu karya sastra Melayu klasik? Adalah sastra lama yang lahir pada masyarakat lama atau tradisional, yakni suatu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Sifat sastra Melayu klasik antara lain ada komunal, yaitu milik bersama. Yang kedua ada anonim, yaitu untuk umumnya tidak diketahui pergerakannya. Yang ketiga ada kurang dinamis, yaitu perubahan sangat lambat jika dilihat dari sudut pandang masyarakat sekarang. Yang keempat ada kurang rasional, yaitu kejadian-kejadian yang digambarkan tidak masuk akal. Yang kelima ada istina sentris, yaitu isi ceritanya berkisar pada kehidupan keluarga, lingkungan istana. Yang keenam ada didaktis, yaitu memberikan pendidikan kepada pembaca baik secara moral maupun religius. Yang ketujuh ada simbolis, yaitu cerita yang disajikan dalam bentuk lambang. Yang kedelapan ada klasik imitatif, yaitu kebiasaan tiru-meniru yang turun-menurun. Baru yang kesembilan ada universal, yaitu dapat berlaku di mana saja, kapanpun, dan siapapun. Baru ada unsur-unsur intrinsik dalam karya sastra klasik Melayu. Melayu memiliki unsur intrinsik, yaitu ada tema, alur, latar, penokohan, perwatakan, dan amanat. Karya intrinsik atau cerita khusus sastra klasik Melayu dimulai dengan menceritakan asal-muasal tokoh utama. Tokoh utama hidup di tengah-tengah rakyat atau merakyat, diceritakan secara lisan dari mulut ke mulut. Tidak diketahui awal cerita tersebut. Tidak diketahui siapa pengarangnya. Umumnya dimulai dengan kata-kata hatta, syahdah, arkian, alkisah, atau bermula, dan sangat kental dengan pengaruh Islam. Sastra lisan adalah bagian dari tradisi yang berkembang-kembang di tengah masyarakat jelata yang menggunakan bahasa sebagai media utama. Sastra lisan ini lebih dulu muncul dan berkembang di masyarakat daripada sastra tulisan. Dalam kehidupan sehari-hari, jenis sastra ini biasanya diturunkan oleh seorang ibu kepada anaknya, seorang tukang cerita kepada pendengarnya, guru kepada muridnya, atau antara sesama masyarakat. Untuk menjaga kelestarian sastra lisan, warga masyarakat mewariskannya secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sastra lisan sering juga disebut sastra rakyat karena muncul dan berkembang di kehidupan masyarakat biasa. Sastra lisan ini diturunkan, didengarkan, dan dihayati secara bersama-sama pada peristiwa tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu pula. Peristiwa tersebut antara lain berkaitan dengan upacara perkawinan, upacara penanaman dan penuaian padi, kelahiran bayi, dan upacara bertujuan magis lainnya. Sastra lisan sangat digemari oleh masyarakat dan biasanya dikembangkan bersama-sama karena mengandung gagasan, pikiran, ajaran, dan harapan masyarakat. Suasana kebersamaan masyarakat yang dihasilkan dari sastra lisan berdampak positif pada penguatan ikatan batin di antara masyarakat. Dalam konteks ini, bisa dilihat bahwa sastra lisan juga memiliki fungsi sosial di samping fungsi individual. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa mudahnya tradisional sastra lisan di masyarakat merupakan salah satu indikasi telah memudarnya ikatan sosial di masyarakat. Di antara jenis sastra lisan tersebut adalah pantun, peribahasa, nyanyian panjang, dodoi, koba, surat kapal, dan lain-lain, gurindam, dongeng, legenda,
dan syair pada awalnya juga merupakan bagian dari tradisi lisan maupun perkembangan sebagai perubahan jenis sastra menjadi bagian dari kehidupan istana-istana Melayu yang telah terbiasa dengan tradisi tulis. Sehingga gurindam, dongeng, syair berkembang menjadi tradisi tulis. Tampaknya ini adalah bagian dari wujud interaksi positif antara sastra lisan dan tulisan. Jenis-jenis sastra Melayu klasik Riau. Yang pertama ada prosa lama. Prosa lama adalah bentuk karya sastra yang belum dipengaruhi oleh kebudayaan barat. Prosa lama berbentuk tulisan karena zamannya belum ditentukan alat untuk menulis. Namun saat ini sudah bisa menemukan karya sastra prosa lama dalam bentuk tulisan. Dahulu kala, prosa lama diceritakan dari mulut ke mulut. Dalam prosa lama, tulisan-tulisannya memiliki karakteristik seperti cerita istana sentris. Sifatnya menghibur masyarakat, tidak menggunakan struktur kalimat dan bersifat kedaerahan. Berikut ini adalah bentuk-bentuk prosa lama antara lain yang pertama ada dongeng, merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang satu kejadian yang luar biasa, yang penuh dengan khayalan fiksi yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral, mendidik, dan juga menghibur. Jenis-jenis dongeng juga terbagi menjadi fabel, legenda, mite, dan sage. Fabel adalah suatu cerita atau dongeng yang pelakunya binatang yang berperilaku seperti manusia. Yang kedua ada legenda, adalah cerita yang dikaitkan dengan kepercayaan suatu daerah tentang asal-muasal terjadinya sesuatu. Mite adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercaya oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal-hal yang ajaib. Yang keempat ada sage, adalah cerita yang mengandung sejarah tetapi tidak terlepas dari fantasi dan imajinasi agar lebih menarik. Yang kedua ada hikayat. Hikayat adalah cerita yang sumbernya berasal dari kisah-kisah kehidupan raja, dewa-dewa perang, dewa-dewa, pangeran, orang sakti, mandraguna, dan lain-lain. Umumnya menceritakan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seorang yang lengkap dengan keanehan, kesaktian tokoh utamanya. Misalnya hikayat Hang Tuah, hikayat Siak, hikayat negeri Riau. Baru yang ketiga ada cerita jenaka. Cerita jenaka merupakan bagian cerita rakyat yang berunsur jenaka atau lucu, yang dapat membangkitkan tawa. Bahan ceritanya didasarkan pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Alur ceritanya berpusat pada kelakuan pelaku. Contoh cerita jenaka yang berkembang dalam masyarakat Indonesia seperti cerita Pak Pandir, Yong Dolah, dan lain-lain. Baru ada fungsi cerita jenaka, yaitu fungsinya yang pertama untuk menghibur, yang kedua ada mengkritik anggota masyarakat, dan yang ketiga untuk memberikan pendidikan. Oke, sekian dulu presentasi pada karya sastra kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.